Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita sudah masuk ke subbab yang baru, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, sebelum masuk ke ukuran penyebaran data tunggal, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu ukuran penyebaran data dan apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data atau disebut juga dispersi data adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik rata-rata, median, atau modus. Ukuran penyebaran data terdiri atas jangkauan atau range, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku atau deviasi standar, angka baku, dan koefisien variansi. Jadi, ukuran penyebaran data sendiri terdiri dari 6 ya. Ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, angka baku, dan koefisien variansi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dalam data tunggal. Nah, bagaimana itu? Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk ukuran penyebaran data tunggal, yang pertama kan ada jangkauan. Nah, jangkauan sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yang kita membahas tentang tabel distribusi frekuensi ya. Jadi jangkauan rumusnya adalah Xmax dikurangi Xmin atau datum terbesar dikurangi datum terkecil. Lalu untuk simpangan rata-rata, lambangnya adalah SR. Rumusnya yaitu 1/N dikali sigma dari 1 sampai dengan N, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Jadi di situ kan ada N. N adalah banyak data atau banyak datum. Kemudian ada XI yang artinya datum ke dikurangi dengan X bar atau rata-rata hitung. Lalu nanti setelah dikurangkan itu dicari nilai mutlaknya. Nah, harus masih ingat kalau terdapat nilai mutlak itu artinya dia selalu bernilai positif. Jadi, nanti kalau bertemu dengan pengurangan yang hasilnya negatif karena dia dinilai mutlakkan, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian untuk variansi, rumus lambangnya adalah S kuadrat. Jadi rumusnya 1/N dikali sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi kalau tadi untuk simpangan rata-rata itu dinilai mutlakkan, kalau sekarang untuk variansi dia dikuadratkan. Kemudian untuk simpangan baku dengan lambang S itu artinya adalah akar dari S kuadrat atau akarnya dari variansi. Jadi nanti kalau sudah ketemu dengan nilai variansi, maka untuk mencari simpangan baku tinggal kita cari akarnya saja. Gitu. Kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data 9, 8, 6, 4, dan 3. Bagaimana untuk pembahasannya? Mari kita tonton video berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data yang diberikan yaitu 9, 8, 6, 4, dan 3. Nah, tadi pada PowerPoint sudah dijelaskan untuk rumus-rumusnya ya. Sekarang
kita mulai bahas saja untuk di soalnya. Yang pertama kita akan menentukan jangkauan gitu ya. Jadi untuk ukuran penyebaran data ini datumnya tidak wajib diurutkan seperti kita mencari median ataupun mencari ukuran letak dari data tunggal ya. Jadi tidak perlu diurutkan, langsung saja. Nah, yang pertama kita menentukan jangkauan. Jangkauan tadi kan rumusnya adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Jadi di sini jangkauan atau J, datum terbesarnya adalah 9 ya, dan datum terkecilnya adalah 3. Jadi ya tinggal kita kurangkan saja. Jadi datum terbesarnya 9 dikurangi yang terkecil adalah 3. Jadi sama dengan 6. Nah, ini untuk jangkauan sudah selesai sampai sini. Nah, sekarang yang kedua, kita akan menentukan simpangan rata-rata. Tetapi sebelum menentukan simpangan rata-rata, tadi pada rumusnya ada XI dikurangi dengan X bar. Jadi kita butuhnya cari X barnya dulu. Jadi data ini kita cari rata-rata hitungnya. Jadi X bar, harus masih ingat ya rumusnya. Untuk rata-rata hitung dari data tunggal yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi rata-ratanya atau X barnya kita tambahkan semuanya. Jadi 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 dibagi dengan banyaknya data yaitu ada 5 ya. Jadi sama dengan kita tambahkan semuanya yaitu 30 dibagi 5, maka hasilnya adalah 6. Tuh, nah ini untuk rata-ratanya yang akan kita gunakan untuk mencari simpangan rata-rata ataupun juga variansi. Nah, yang keduanya baru sekarang kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya atau SR ya. Jadi SR tadi kan rumusnya 1/N dikali sigma dari XI dikurangi X bar di nilai mutlakkan. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi 1/N, N adalah banyak datanya atau banyak datumnya ada 5. Dikali dengan, jadi namanya sigma kan jumlahan dari semua datanya ini masing-masing kita kurangkan dengan rata-rata gitu. Jadi datum ke-1 kurangi rata-rata, datum kedua kurangi rata-rata, begitu seterusnya sampai datum yang terakhir. Nah, kalau untuk SR dia dinilai mutlakkan. Jadi kita buat tanda mutlaknya. Jadi datum pertama kan 9. Jadi 9 dikurangi rata-ratanya adalah 6. Ditambah dengan datum keduanya 8 dikurangi rata-ratanya juga 6. Ditambah lagi dengan datum ketiganya berarti 6 kurangi 6, tambah lagi datum keempatnya 4 dikurangi 6, dan ditambah lagi datum terakhirnya atau datum kelima yaitu 3, jadi dikurangi 6. Tutup. Nah, sekarang kita hasilkan dulu yang di dalam kurungnya. Kita selesaikan. Jadi harus masih ingat kalau tanda mutlak, ada tanda mutlak maka hasilnya selalu positif ya. Yang pertama 9 dikurangi 6 berarti 3, ditambah dengan 8 dikurangi 6 yaitu 2, ditambah lagi 6 dikurangi 6 berarti 0, tambah lagi 4 dikurangi 6. Hasilnya kan seharusnya negatif 2, tetapi karena ada tanda mutlak maka hasilnya menjadi 2. Ditambah lagi dengan 3 dikurangi 6 harusnya kan negatif 3, karena tanda mutlak jadi 3. Nah, sekarang yang dalam kurung kita tambahkan, kita hasilkan 3 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 3, hasilnya kan 10. Jadi sama dengan 1/5 dikali 10, berarti kan sama aja 1 dikali 10, berarti 10 dibagi dengan 5, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, ini untuk simpangan rata-ratanya. Jadi simpangan rata-ratanya hasilnya adalah 2. Nah, sekarang yang ketiga yaitu variansi. Kita mau cari variansi.
Variansi tadi kan rumusnya adalah S kuadrat ya, sama dengan 1/N dikali sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi bedanya dengan SR tadi, kalau SR pakai nilai mutlak, kalau variansi atau S kuadrat itu menggunakan pengkuadratan. Ya, jadi langsung saja S kuadrat sama dengan 1/N berarti 1/5 dikalikan dengan, kita pakai kurung siku. Nah, di sini kita kurangkan 1 berarti datum ke 1 9 dikurangi rata-ratanya 6 dikuadratkan ditambah itu datum keduanya 8 kurangi 6 dikuadratkan, tambah lagi datum ketiga 6 dikurangi 6 dikuadratkan, tambah lagi 4 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 6 dikuadratkan, tutup kurung. Nah, kita hasilkan dulu yang ininya sebelum dikuadratkan. Jadi 1/5 dikalikan dengan 9 kurangi 6 kan tadi 3, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah lagi 0 kuadrat ditambah 4 kurangi 6 ya, negatif 2 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6 berarti negatif 3 kuadrat. Nah, sekarang baru kita kuadratkan. Jadi 1/5 masih ya. 3 kuadrat berarti 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 0 kuadrat tetap 0. Tambah negatif 2 kuadrat berarti 4 ditambah negatif 3 kuadrat adalah 9. Kita hasilkan jadi 1/5 dikalikan dengan penjumlahannya ini tadi, hasilnya adalah 26. Jadi sama dengan 21 kali 26 berarti 26 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 5,2. Nah, ini hasil untuk variansinya ya. Hasil untuk variansinya adalah 5,2. Yang ketiga adalah maksudnya yang keempat ya. Jadi yang keempat kita mau mencari simpangan baku. Jadi kalau kita sudah menentukan variansi, sudah mendapatkan nilai variansi, untuk menentukan nilai simpangan bakunya itu berarti tinggal kita cari akar kuadratnya saja. Maka S atau simpangan baku adalah akar dari, tadi kan kita peroleh variansinya adalah 5,2. Jadi tinggal kita akarkan saja akar dari 5,2 gitu. Hasilnya adalah 2,28. Nah, begitu. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat dipahami. Dan sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.